Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman saya semuanya. Selamat sore saudara-saudaraku semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Mohon maaf mungkin ada yang sedang menunggu ya. Mungkin nunggunya terlalu lama. Saya mohon maaf ya. Karena di sini saya pun alhamdulillah kerja. Jadi ya saya sulit untuk continue ya. Tapi akan berusaha untuk bagaimana supaya meluangkan waktu membuat video-video yang telah saya siapkan untuk saya buat seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, kali ini yang akan saya bahas yaitu kembali lagi sepertinya di contoh soal sudah ada ya. Tapi nggak apa-apa, ini insya Allah dapat memberikan suatu jawaban kepada salah satu teman subscriber kita. Mas Ime ya kalau nggak salah namanya ya, Mas Ime ya. Oke, untuk teman-teman dan Mas Ime semuanya, monggo silahkan disimak dan dipelajari bersama-sama agar dapat dimengerti dan juga dipraktekkan. Untuk teman-teman semuanya yang sudah mampir channel YouTube ini, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Salam kenal dari saya. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan manfaat dari channel YouTube ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan ya. Di sini ada suatu pertanyaan dari Mas Ime, yang mana Mas Ime ini memiliki beban speaker. Jadi keseluruhan speaker itu ada 8 ya teman-teman. Ada 8 speaker untuk 12 in 500 watt kali 4, 15 in 500 watt kali 2, dan juga 18 in 1000 watt kali 2. Itu semuanya ada 8 speaker ya teman-teman semuanya. Nah, jadi yang menjadikan suatu pertanyaan itu berapa sih ampere trafonya, voltasenya berapa, daya PSU-nya berapa, final yang harus digunakan itu berapa, perhitungan drivel terhadap bebannya itu seperti apa. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan semuanya. Semoga teman-teman, saudara-saudaraku dan Mas Ime pun dapat bersama-sama kita belajar dan dapat mendapatkan manfaatnya. Oke, teman-teman semuanya, yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu beban ya. Karena kita membuat power ampli, tentunya dasar utamanya adalah beban speaker yang kita miliki. Jangan kita membuat power ampli dulu tapi beban kita belum ada atau tidak sesuai. Tentunya di saat kita beli beban speaker itu tidak bisa untuk menyesuaikan. Jadi penting sekali perhitungan untuk kita dapat bisa menyesuaikan. Oke, di sini beban speaker yang dimiliki yaitu 5000 watt. Nah, ini beban keseluruhan ya teman-teman ya. Yang pertama kita akan cari ampere trafo dan voltase trafo yang akan kita gunakan berapa volt AC. Oke, paham ya teman-teman? Nah, yang pertama yang harus kita ketahui yaitu beban jumlah keseluruhannya. Nah, keseluruhannya itu berapa watt sih? Nah, kini kita tambahkan seperti ini ya. Ini keseluruhan beban yang ada yaitu 5000 watt teman-teman semuanya. Nah, sekarang untuk mengetahui voltase dan juga ampere trafo voltase seperti apa Mas? Nah, yang pertama teman-teman semuanya hitung muatan listrik dari semua beban yang teman-teman miliki ya, yang Mas Ime miliki ya. Misalkan keseluruhan di sini 5000 watt, maka ini daya aktif atau watt ini kita cari muatan listriknya, isinya ya, kita cari berapa VA itu. Nah, dengan rumus yaitu Q sama dengan P dibagi R. Nah, P-nya berapa Mas? P-nya yaitu 5000 watt ya, dibagi dengan yaitu 8 ohm ya, dibagi dengan impedensi. Ketemunya berapa? Yaitu 8 ohm. Nah, setelah kita bagi 5000 dibagi 8 sama dengan 625 VA. Ya, paham ya? Dari beban segini besarnya keseluruhan 5000 watt itu hanya membutuhkan 625 VA saja, ya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi memahaminya jangan memahami watt, ya. Tapi yang kita pahami adalah muatannya. Ya, seperti watt itu adalah mobilnya dan mobil bak ya, yang dan isi baknya itu ya itu ini muatan listriknya. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Nah, untuk selanjutnya, untuk kita dapat mengetahui berapa ampere dan voltase yang harus kita gunakan, nah kita gunakan rumus ini ya teman-teman semuanya. Kita gunakan rumus ini untuk kita dapat menghitungnya. Nah, rumusnya seperti apa Mas? Yaitu seperti ini Mas. I sama dengan Q dibagi dengan voltase. Nah, I ini adalah ampere trafo yang akan kita cari, dan Q ini adalah muatan listrik yang telah kita hitung tadi, dan voltase. Nah, di sini voltasenya teman-teman semuanya bisa menentukan teman-teman ingin menggunakan voltase berapa. Misalkan 45, misalkan 32 dan yang lain-lainnya ya. Dari situ teman-teman akan bisa menyimpulkan terkait dengan
trafo yang akan teman-teman beli seperti itu ya. Nah, setelah kita bagi 625 kita bagikan dengan 45 volt AC, karena saya pribadi mengistilahkan ini akan saya gunakan trafo 45 volt AC ya. Maka dari sini saya tulis 45 volt AC. Nah, setelah kita bagi maka ketemu nilainya yaitu 13 ampere teman-teman semuanya ya. 13 ampere bisa kita bulatkan menjadi 15 ampere murni atau 15 besar ya, jangan 15 ampere bansi. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Dan pastikan untuk teman-teman semuanya, kan kita sudah mengetahui bahwasanya voltase yang akan kita gunakan yaitu 45 volt AC ya. Ini sudah kita ketahui. Dan selanjutnya pastikan driver yang akan teman-teman beli itu drivernya mampu disuplai tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU. Misalkan 45 volt AC, PSU-nya 55 volt DC. Nah, pastikan driver yang teman-teman beli itu mampu disuplai tegangan 55 volt DC. Paham ya? Jangan sampai teman-teman beli driver yang mana driver tersebut tidak mampu disuplai tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU. Kalau sampai itu terjadi, maka yang akan terjadi apa mas? Driver itu akan rusak. Kenapa rusak? Karena kelebihan voltase yang masuk ke dalam driver tersebut. Paham ya teman-teman dan Mas Ime? Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan sedikit bahwasanya trafo yang akan kita gunakan yaitu 15 ampere ya. Trafo yang kita gunakan yaitu 15 ampere dengan voltase yang kita sudah cari yaitu 45 volt AC. Kita tulis di sini 45 volt AC. Paham ya teman-teman dan Mas Ime semuanya? Berawal dari beban yang kita miliki, kita cari muatan listriknya, maka kita akan mengetahui berapa ampere yang akan digunakan dan juga voltase yang akan kita gunakan. Oke, paham ya? Jadi kesimpulannya yaitu 15 ampere 45 volt AC dari beban yang Mas Ime punya ini ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu masuk ke perhitungan PSU. Nah, kalau misalkan teman-teman memiliki beban speaker, maka teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama ya. Seperti ini cara berhitungnya. Oke, paham ya? Nah, untuk masuk ke perhitungan PSU, kita gunakan rumus seperti ini teman-teman. P sama dengan I dikali dengan volt total dibagi dengan cos pi. Ya, I-nya kita sudah ketahui ini adalah simbol ampere, maka kita tulis di sini ampere 15 ampere dikali volt total. Kita menggunakan voltase 45 karena trafo tersebut adalah trafo CT, maka kita kali 2 teman-teman ya. 45 CT, maka kita kali 2. 45 dikali 2. Jangan hanya 45 saja ya. Kalau misalkan 45 saja terus yang satu pasnya lagi kemana? Tentunya kan itu ada 45 CT 45. Jangan kita hitung satu, tapi 45 harus dikalikan 2 karena ada 2 keluaran dan 1 CT. Paham ya teman-teman? Setelah itu dibagi dengan cos pi. Nilai cos pi yaitu 0,8. Apa sih mas cos pi itu? Cos pi itu adalah nilai faktor kerugian daya. Nah, ini nilainya. Jadi kerugian daya itu sudah masuk ke dalamnya ya, teman-teman. Nah, disinilah nilai ini yang menyebabkan final itu tidak berlebihan panasnya saat dioperasikan dan tentunya sudah sesuai dengan beban yang kita miliki. Oke? Paham ya Mas Ime dan teman-teman semuanya? Nah, ketemunya berapa setelah kita hitung ini? Ketemunya yaitu dayanya 1687 watt. Nah, seperti itu ya, Mas. Jadi ketemu nilai 1687. Nah, untuk menentukan, ini sudah selesai ya. Selanjutnya next, untuk menentukan transistor final apa yang harus kita gunakan, maka kita melihat voltase yang kita gunakan. Voltase yang kita gunakan yaitu 45 volt AC. Untuk lebih baiknya lagi, teman-teman menggunakan transistor final Sanken, jangan Toshiba. Paham ya? Kenapa Mas? Untuk keamanan. Oke, paham ya? Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan final Sanken, pastikan teman-teman beli yang tipe 3858. Kenapa Mas harus 3858? Karena dengan tipe 3858 dan pasangannya ini mampu disuplai tegangan tinggi, teman-teman, termasuk ke dalamnya yaitu tegangan 45 volt AC setelah melewati PSU. Paham ya teman-teman? Dan untuk menentukan transistor finalnya berapa set yang harus dipasang, maka daya PSU 1687 watt kita bagikan dengan daya transistor final per satu setnya. Ya, kita menyesuaikan data set yang mana data set tersebut
apabila transistor final Sunken itu sesuai datasetnya yaitu 200 watt per set, maka 1687 kita bagikan dengan 200 sama dengan 8,43 set. Kita bulatkan yaitu 9 set. Ingat ya, ini keseluruhan, bukan mono ataupun stereo, tapi keseluruhan. Nah, tinggal nanti disesuaikan dengan beban mau dibuat menjadi berapa channel sesuai dengan teman-teman semuanya. Tapi di sini saya karena bebannya ada 8 ya, diharuskan dalam satu driver itu 2 speaker, maka di sini saya buat menjadi 4 driver atau 4 channel. Oke, paham ya Mas Ime dan teman-teman semuanya, saudaraku semuanya? Oke, jika paham maka kita ke perhitungan selanjutnya. Nah, untuk perhitungan selanjutnya seperti ini ya. Kita masuk ke perhitungan beban. Nah, yang pertama kita sudah mengetahui beban kita keseluruhannya berapa dan kita sudah mengetahui berapa muatan listriknya. Dari situ kita menentukan ampere dan juga voltase yang akan kita gunakan. Setelah itu kita menghitung PSU. Setelah PSU dihitung, maka kita bisa menentukan transistor final yang harus kita pasang itu keseluruhan berapa set. Nah, sudah kita hitung ketemu nilai yaitu 9 set keseluruhannya. Nah, setelah kita ketemu nilai 9 set keseluruhannya, maka tinggal kita bagi teman-teman ya. Tinggal kita bagi sesuaikan dengan beban yang teman-teman miliki. Nah, jadi untuk beban yang pertama yang akan saya hitung yaitu 500 watt kali 2 yaitu 1000 watt ya. Ini kan sama ya nilainya. Ini 500 watt kali 4. Nah, dalam satu driver pastikan 2 speaker, berarti di sini 500 kali 2 sama dengan 1000. Satu channel 2-nya 500 kali 2 sama dengan 1000. 2 channel, 3 channelnya 500 watt kali 2 sama dengan 1000 ya. Berarti udah 6. Itu 3 channelnya dan 4 channelnya 1000 kali 2 berarti 2000. Nah, seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini saya akan hitung untuk teman-teman semuanya. Karena nilai dayanya sama 1000 tadi 3 driver ya, maka di sini hanya saya hitung satu saja ya. Yang lainnya tetap sama perhitungannya kecuali beda yang 2000 watt tadi, yang channel 4-nya. Paham ya? Paham? Oke Mas Ime dan teman-teman semuanya. Jadi untuk beban itu 500 watt dikali 2 sama dengan 1000 watt. Ingat ya, ini 1000 watt. Kita belum tahu muatan listriknya berapa. Maka kita cari muatan listriknya Mas Ime dan teman-teman semuanya. Dengan cara rumus seperti ini yang kita terapkan. Q sama dengan P dibagi R ya, sama seperti perhitungan sebelumnya. Sama dengan P-nya berapa Mas? P-nya 1000. Nah, P 1000 adalah daya speaker yang akan kita buat. Iya teman-teman ya, yang akan kita buat ya. Nah, 1000 dibagi dengan 8 sama dengan 125 VA. Ingat ya, speaker itu membutuhkan muatan listrik sebesar 125 VA. Ini channel 1 ya teman-teman, channel 1 ya. Channel 1 dengan beban 500 watt kali 2 sama dengan 1000. Itu membutuhkan 125 VA. Nah, keseluruhan final kan yang teman-teman miliki, yang Mas Ime miliki yaitu 9 set ya. 9 set keseluruhannya ya. Nah, tinggal kita sesuaikan terhadap beban yang akan kita miliki. Nah, saya ambil contoh. Si beban membutuhkan muatan listrik sebesar 125 VA. Akan tetapi kita coba misalkan kita menggunakan hanya satu set. Apakah sesuai seperti itu ya? Oke, maka kita hitung. Misal satu set Sunken, apakah mungkin? Nah, seperti itu ya. Kita ketahui bahwasanya sesuai dengan datasheet 200 final Sunken dayanya yaitu 200 watt ya teman-teman ya. Sesuai dengan datasheet ya. Yaitu 200 watt. Nah, untuk mengetahui berapa muatan listrik dari final satu set ini, tentunya kita menggunakan rumus juga teman-teman ya. Rumusnya yaitu Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. Nah, paham ya? P-nya berapa Mas? P final per satu set itu kan 200. Maka di sini kita hitung 200 ya. Ya, paham ya? Ini kalau misalkan saya ambilkan contoh hanya satu set saja untuk 125 VA. Ya, 200 dikali dengan cos Pi-nya berapa? 0,8. Sama dengan berapa? 160 VA. Ya. Jadi satu set final Sunken ini muatan listriknya adalah 160 VA. Oke, paham ya Mas Imi dan teman-teman semuanya? Nah, untuk selanjutnya kita bisa tarik kesimpulan. Tarik kesimpulan seperti apa, Mas? Nah, jadi si driver yang channel 1 tadi, saya ambilkan contoh cuma dipasang satu set final Sunken nih ya. Cuma satu set final Sunken itu 160 VA.
Sedangkan beban itu membutuhkan 125 VA, maka bisa kita kurangi 160 dikurang dengan 125 sama dengan 35 VA ya. Jadi yang saya masukkan untuk teman-teman semuanya, pastikan toleransi itu 50 sampai dengan 150 VA. Kalaupun sampai lebih dari situ misalkan 200 atau 230 VA, tentunya teman-teman harus bisa menyesuaikan potensinya. Jangan sampai full saat daya maksimal terlalu lama, nanti bisa over. Karena apa? Over ke beban speaker. Karena apa? Karena sisanya terlalu banyak. Oke, paham ya teman-teman? Ini sisanya hanya 35 VA. Ini sangat kecil sekali nilainya ya teman-teman. Kalau misalkan diterapkan maka tidak masuk toleransi terhadap kabel, instalasi dan lain-lain ya. Maka dari itu jangan sampai menggunakan satu set. Nah, pastikan teman-teman semuanya menggunakan 2 set final Sanken. Nah, cara menganalisanya seperti itu ya, teman-teman coba-coba aja dengan cara perhitungan tersebut. Ya, seperti ini ya. Teman-teman coba. Kalau satu nih sisanya segini, kayaknya nggak mungkin nih. Cobalah 2 set. Nah, maka kita coba perhitungan 2 set ya teman-teman semuanya. Nah, kalau misalkan perhitungan 2 set, maka teman-teman mengetahui bahwasanya final 1 set Sanken sesuai dengan datasheet yaitu 200 watt. Maka 200 watt dikali 2 karena ada 2 final, 2 set final yang terpasang dalam channel 1. Seperti itu ya. Sama dengan berapa Mas? Sama dengan 400 watt. Nah, paham ya? Jadi 400 watt ini adalah 2 set final Sanken channel 1 ya. Tadi sudah kita hitung kalau misalkan 1 set masih sisa 35 VA, tentunya masih kurang. Maka dari itu kita beri 2 set. Oke, paham ya? Nah, 2 set Sanken sama dengan 400 watt. Kita cari muatan listrik dari final tersebut. Q sama dengan P dikali dengan cos Pi, sama dengan ini ya. P-nya berapa Mas? P-nya 400 watt ya, dikali dengan cos Pi 0,8 sama dengan berapa? 320 VA. Nah, paham ya teman-teman? Kesimpulan sama dengan ini. Driver channel 1 itu menyediakan 320 VA, sedangkan beban membutuhkan 125. Maka kita kurangi, ketemunya berapa? 198 VA. Nah, tentunya nilai 198 VA ini lumayan besar ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan di lapangannya seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira potensinya pantas nggak kalau misalkan saya fullkan. Nanti teman-teman kan bisa menilai juga dari suaranya ya. Nanti bisa menilai juga dari situ. Oke. Jadi sisanya lumayan banyak ya teman-teman, dan Mas Imi semuanya 108 VA. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan dari potensiu saat dioperasikan di lapangan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini untuk perhitungan yang 1000 watt ya teman-teman ya, semuanya ya, karena di sini 1000 watt ada 6 speaker ya. Ini 1000 watt jadi sama semua. Saya hanya menghitung satu saja ya sebagai contoh. Nah, untuk channel 2 dan channel 3 itu sama semua karena bebannya sama 1000 watt. Nah, selanjutnya yang berbeda yaitu di perhitungan 1000 watt kali 2. Nah, yang 2000 watt ini ya teman-teman ya, ini berbeda. Nah, seperti apa Mas? Nah, kita simak lagi perhitungannya teman-teman. Sangat mudah sekali ya teman-teman semuanya ya. Nah, untuk perhitungan selanjutnya yaitu kalau misalkan kita ketahui bahwasanya bebannya yaitu 2000 watt ya. 2000 watt ke seluruh 2000 watt 2 speaker ya, yang channel 4 nih ya, yang channel 4. Maka kita bisa hitung untuk transistor final ya. Untuk transistor final itu kan masih sisa 3 set ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini untuk channel 1 ya. Channel 1 kan udah kepake 2 set ya kan. Channel 2 sudah terpakai 2 set final Sanken. Ini 2 set final Sanken, dan channel 3 pun sudah terpakai 2 set final Sanken ya, karena bebannya sama-sama 1000 watt. Seperti itu ya. Jadi kesemuanya 6 set yang sudah terpasang. Jadi masih sisa 3 set teman-teman semuanya ya. Masih sisa 3 set. Masih sisa 3 set, maka selanjutnya kita akan hitung teman-teman semuanya. Kira-kira dengan 3 set ini bisa nggak untuk 2000 watt, dan kita bisa analisa nanti sisanya berapa, seperti itu ya. Nah, di sini akan saya jelaskan dulu teman-teman semuanya. Jadi Sanken 3 set yaitu kita bisa hitung 200 dikali 3 ya. 200 itu sesuai dengan datasheet daya final Sanken. Karena 3 pitch maka kita kalikan dengan 3 sama dengan berapa? 600 watt. Muatan listriknya berapa Mas? Nah, kita belum ketahui, maka kita akan hitung lagi untuk teman-teman semuanya.
Caranya seperti apa? Sama seperti tadi ya. Q sama dengan P dikali dengan cos pi, ya. P-nya berapa, Mas? P-nya yaitu 600 watt. Nah, di sini kita tulis 600 watt dikali dengan 0,8. Ketemunya berapa? 480 VA. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kita sudah ketahui bahwasanya final 3 set ini tadi muatan listriknya sebesar 480 VA. Nah, terus kita akan hitung apa lagi, Mas? Kita akan hitung beban muatan listrik dari 2000 watt tadi, teman-teman. Nah, muatan listriknya berapa sih? Nah, kita hitung di sini, teman-teman ya. Muatan listriknya dengan rumus seperti tadi juga sama, Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa, Mas? P-nya yaitu 2000 dibagi dengan 8 OHM sama dengan berapa, Mas? Yaitu 250 VA. Oke, paham ya? Masih sama seperti tadi. Untuk driver itu tadi itu menyediakan 480 VA, sedangkan si beban itu membutuhkan 250 VA. Dari sini kita bisa menyimpulkan 250 VA dikurang dengan 480 VA sama dengan berapa, Mas? Sama dengan 230 VA. Oke, paham ya? Jadi ini salah ya. Jadi sisanya 230 VA. Ingat ya teman-teman, 230 VA ini masih termasuk besar ya, karena kita menggunakan voltase 45 volt AC tadi dan juga ketemu nilainya yaitu 9 set final keseluruhan. Seperti itu ya. Jadi masih sisa 230 VA. Nah, dari sini untuk teman-teman semuanya harus bisa menyesuaikan potensius saat mengoperasikan di lapangan. Kalau misalkan kira-kira menurut teman suaranya masih normal, tidak ada cacat dan lain-lain, maka itu masih bisa diteruskan. Karena apa? Insya Allah speaker akan aman. Tapi kalau misalkan kira-kira suaranya sudah tidak beres, dalam artian pecah ataupun yang lainnya, di daya maksimal ya, bukan di daya kayak misalkan potensius di jam 3, itu bukan ya. Misalkan daya maksimal di full kan seperti itu ya. Maka dikurangi nilai potensinya, dikurangi seperti itu ya teman-teman. Nah, semoga apa yang saya jelaskan teman-teman semuanya dapat memahami dan juga Mas Ime dapat mengerti apa yang saya jelaskan ya Mas Ime ya. Dan mohon maaf ini durasinya agak panjang karena saya tidak membuat 2 step ya, hanya 1 step saja. Maka dari itu lumayan nilai durasinya 22 menit lebih ya. Jadi mohon maaf apabila terlalu panjang. Insya Allah bermanfaatlah untuk Mas Imi dan untuk teman-teman semuanya. Dan ingat ya teman-teman semuanya, ini sisanya masih terlalu banyak. Nanti akan saya buatkan kembali untuk Mas Imi dan juga teman-teman semuanya. Apabila kita menggunakan voltase 32 volt AC, nanti akan lebih seperti apa lagi nilainya nih. Nah, nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Untuk materinya sudah ada. Next video akan saya jelaskan dengan daya yang sama 5000 watt tapi kita menggunakan voltase yaitu 32 volt AC. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Jangan bosan nontonnya agar teman-teman semuanya mendapatkan ilmunya. Untuk perhitungan elko dan juga dioda nanti akan saya tuliskan saja di deskripsi ya. Karena apa? Karena terlalu panjang nanti teman-teman semuanya tambah males nontonnya. Seperti itu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya kurang lebih saya mohon maaf, dan Mas Imi semoga dapat menjawab pertanyaannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.